Nah, ini saya mengasumsikan teman-teman yang dengerin saya ngomong ini sebagai prospek saya ya. Jadi kalau saya ngomong Anda itu anggap saja Anda sebagai prospek saya. Saya lagi prospek Anda gitu ya. Bukan ya boleh tenaga pemasaran juga beli polis ya. Ya, oke ya, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, rekan-rekan, menurut saya tentang Blue Cinta ini, hal yang perlu ditonjolkan adalah masa perlindungan 20 tahun. Itu menurut saya hal yang menarik untuk ditonjolkan. Kenapa teman-teman? Ya, ini alasannya gini. Ini saya coba refleksikan ke kehidupan saya pribadi. Nah, teman-teman nanti coba refleksikan ke kehidupan teman-teman, keluarga teman-teman. Menurut saya, periode 20 tahun ke depan itu sangat menentukan masa depan keluarga. Coba direnungkan beberapa detik ya. Contoh Anda sekarang usia berapa nih? Usia 30 tahun. 20 tahun ke depan Anda usia 50 tahun. Kalau 20 tahun ke depan ini, periode 20 tahun ini kita sia-sia, maka mungkin Anda tetap seperti usia 30. Orang berjuang ya, nah gitu ya. Ada kembang, belum ada progres. Tetapi kalau 20 tahun ini Anda berjuang, bekerja, lalu menabung, berinvestasi, dan kemudian kehidupan Anda secara ekonomi, ya, secara diri sendiri, pengembangan diri, itu begitu maju, 20 tahun ke depan, usia 50, Anda berubah luar biasa. Dan itu saya alami 20 tahun yang lalu, saya join Prudential di tahun ke-20, dan kehidupan saya berubah drastis melalui pekerjaan ini, melalui apa yang saya kerjakan selama 20 tahun terakhir. Andai ya 20 tahun yang lalu saya melakukan hal yang berbeda, mungkin kehidupan saya berbeda, nggak seperti sekarang. Bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk. Tapi satu yang pasti, saya bersyukur dengan apa yang saya nikmati sekarang. Nah, rekan-rekan, 20 tahun ke depan itu sangat menentukan masa depan keluarga, masa depan teman-teman semua, kehidupan Anda dan saya. Jadi, jangan sia-siakan 20 tahun ke depan. Dan 20 tahun ke depan itu tidak langsung ujuk-ujuk ya, bahasa Jawanya 20 tahun, tapi dilalui setiap hari. Satu hari, seminggu, sebulan, setahun, nggak kerasa teman. Jadi, pastikan setiap hari Anda menjadi orang yang lebih baik, selalu memberi manfaat buat orang lain, menjadi orang yang produktif. Ya, ini tentang 20 tahun. Nah, ini ada kaitannya dengan keluarga kita. Rekan-rekan, kalau sekarang ini, kalau kita contoh usia 30 ya, atau mungkin ada yang 40, 35 ya, sekitar itu, atau yang lebih tua atau lebih muda ya, kira-kira seperti itu, Anda sudah punya keluarga, mungkin ada yang sudah dikaruniai dengan anak, keturunan. Keluarga Anda itu membutuhkan kasih sayang Anda. Mau bapak atau ibu, ya, mama atau papa, itu keluarga membutuhkan kasih sayang. Sepakat ya teman-teman ya? Keluarga nggak hanya butuh tentang uang, keluarga membutuhkan kasih sayang, itu fondasinya. Dan juga penghasilan Anda. Jadi, kalau sekarang Anda usia 30, Anda punya anak masih kecil, anak Anda, keluarga Anda membutuhkan kasih sayang Anda. Tetapi mereka juga membutuhkan penghasilan Anda. Tapi mereka nggak ngomong. Kalau cinta kasih sayang mereka ngomong. Kalau anak kecil bisa mengungkapkan ya. Kalau Anda datang ya, saya masih ingat waktu dulu anak saya masih kecil itu, saya baru datang dari kerja, oh dia langsung lari ya. Oh manggil saya papi, wah langsung meluk saya, waduh seneng banget teman-teman ya. Sekarang udah gede ya, udah nggak lari lagi. Saya yang lari, anaknya menjauh ya karena udah remaja. Tetapi tadi mereka selain butuh kasih sayang, mereka butuh penghasilan Anda. Tapi mereka nggak ngomong. Mereka butuh untuk makan, untuk yang primer, ya, sekolah, untuk gaya hidup sehari-hari Anda. Ya, itu semua ditopang atau bisa terjadi diwujudkan karena ada penghasil. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kedua-dua itu ada dalam keluarga. Itulah keluarga yang sejahtera. Nah, rekan-rekan kalau ngomong life insurance itu berhubungan dengan apa rekan-rekan? Bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah strategi untuk mengantisipasi terjadinya sebuah kerugian finansial karena terjadinya sebuah risiko. Ya, jadi rekan-rekan di sini 20 tahun adalah masa yang paling menentukan bagaimana masa depan keluarga kita, bagaimana kehidupan kita ke depan. Pertanyaan penting yang kita perlu jawab bersama-sama, Anda jawab bersama-sama teman-teman dalam hati. Bagaimana kondisi keluarga Anda jika
penghasilan Anda terhenti, kalau suatu akan terjadi turbulensi, ya. Jadi pasti ada kegoncangan, ya. Pada saat awal-awal pandemi, teman-teman, banyak pekerja yang dirumahkan, penghasilannya berkurang, ya, bahkan ada yang di PHK, ya. Itu mereka terguncang ekonominya. Karena apa? Mereka hidup dari tabungan. Persoalannya tabungannya seberapa besar? Belum lagi dengan cicilan, karena mereka sudah komit, mereka ngambil pinjaman dan sebagainya. Itu menjadi sebuah problem dan itu mengganggu kehidupan keluarga. Mereka masih sehat, masih hidup, tapi penghasilannya berkurang. Bagaimana kalau penghasilan itu betul-betul berhenti? Apakah kita tetap bisa tersenyum? Apakah kita tetap bisa jalan-jalan, ya, keluar ke mall, ya, keluar negeri, keluar kota, menikmati, ya, kebersamaan? Mungkin jadi sulit. Sesuatu yang semula sangat mudah bisa menjadi sangat sulit ketika penghasilan itu terhenti. Ini perlu kita pikirkan, rekan-rekan. Dan hal berikutnya, kalau saat itu terjadi, siapa yang akan menggantikan penghasilan itu? Bisa disebutkan siapa orang, saudara kah, atau teman yang mau menggantikan penghasilan Anda terus diberikan pada keluarga Anda? Saya yakin sulit menemukan orang itu, ya. Jadi, kalau Anda bertanggung jawab pada keluarga Anda, kalau Anda peduli pada keluarga Anda, kalau Anda sayang, cinta pada keluarga Anda, dan Anda sadar bahwa risiko itu bisa setiap saat terjadi, income Anda bisa terhenti setiap saat, baik siap maupun nggak siap, karena risiko tidak melihat kita siap atau tidak siap. Anda dan saya perlu dapat menyiapkan strategi untuk mengantisipasi terjadinya risiko itu. Jadi menjadi sebuah hal yang menjadi satu keharusan kalau Anda betul-betul merasa, wah, saya nggak mau melihat keluarga saya sampai harus menderita gara-gara penghasilan saya berhenti, gara-gara sampai terjadi sebuah risiko. Ya, waduh, betapa hancurnya saya kalau sampai itu terjadi dan saya nggak ada bersama-sama dengan mereka saat itu. Kita perlu menyiapkan itu, mengantisipasi risiko tadi. Nah, dan yang luar biasa, ada sebuah strategi keuangan yang praktis, mudah, dan pasti untuk membantu Anda dan saya memastikan masa depan Anda, keluarga Anda, anak-anak yang Anda cintai dalam 20 tahun ke depan. Di mana dalam 20 tahun ini mereka bergantung secara finansial pada Anda. Setelah 20 tahun mereka udah mandiri, mereka bisa mencari penghasilan sendiri. Tapi 20 tahun kita harus memastikan aliran penghasilan itu tetap ada, lancar mengalir, dan bersyukurnya ada sebuah strategi keuangan yang praktis, mudah, dan pasti yang bisa Anda pilih kalau Anda memang peduli, mau bertanggung jawab pada keluarga Anda. Dan semuanya itu, teman-teman, dimungkinkan caranya cuma satu, selain Anda mampu membayar, harus sehat. Jadi pada saat kita sehat, kita dimungkinkan untuk mendesain strategi keuangan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, untuk memastikan masa depan keluarga kita tetap sejahtera seperti hanya sekarang ini, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan yang luar biasa, rekan-rekan, biaya untuk menjalankan strategi ini relatif sangat murah. Saya ngomong relatif, ya, karena kalau ngomong angka itu relatif, ya. Relatif murah dibandingkan manfaatnya. Bagaimana bisa murah, teman-teman? Anda cukup membayar premi sekitar 1-3% saja per tahunnya untuk 100% risiko yang mengancam masa depan keluarga Anda. Ya, itu tergantung pada usia dan kondisi kesehatan Anda. Jadi dengan menyisihkan 1% dari risiko yang mengancam masa depan keluarga Anda akan terjamin masa depannya. Nah, ini contoh, ya. Berapa rata-rata penghasilan per bulan Anda saat ini? Ini contoh aja ya, teman-teman. Misalkan 100 juta per bulan. Kalau kita ngomong 20 tahun ke depan itu adalah masa yang sangat krusial buat keluarga. Dan kita berpikir, ya, menghitung simpel aja, 20 tahun itu oke, penghasilan saya stabil, tidak naik juga tidak turun.
maka total dalam 20 tahun Anda akan mengumpulkan penghasilan 24 miliar. 24 miliar 20 tahun. Ya, tanpa kenaikan atau penurunan stabil ya, kita anggap inflasi nggak dihitung. Itu untuk simpel ya, menyampaikan ide. Rekan-rekan, masa depan dan kehidupan keluarga Anda saat ini sangat bergantung pada total penghasilan potensial itu. Bahkan juga cita-cita Anda, cita-cita anak Anda pengen sekolahkan di mana, itu dipengaruhi bergantung pada total penghasilan potensial tadi. Ya. Berapa usia Anda saat ini? Misalkan usianya 35 tahun. Ya. Rekan-rekan, tadi saya katakan keluarga Anda membutuhkan kasih sayang dan juga penghasilan Anda. Mereka bergantung secara finansial pada Anda usia ketika anak-anak masih belum mandiri. Dan 20 tahun itu masa yang krusial buat mereka. Dan hal apa yang bisa membuat Anda tidak bisa berpenghasilan? Ya, ada banyak hal, dan yang paling menyakitkan tadi saya sudah singgung, ketika Anda menyaksikan keluarga Anda kesulitan secara finansial dan Anda tidak ada bersama dengan mereka. Kenapa? Karena Anda sudah